Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta matematika. Semoga makin hari kalian makin suka dengan matematika. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang eksponensial atau perpangkatan. Sebelum ke materi, buat kalian yang belum subscribe, bantu subscribe, like, dan komen ya. Oke. Untuk perpangkatan itu didefinisikan sebagai misalkan A pangkat N. Maksudnya itu seperti apa? Jadi untuk perpangkatan itu maksud dari A pangkat N adalah A dikali A dikali A dikali A sampai N banyak N kali atau banyaknya N gitu. Tergantung si pangkatnya berapa. Misalkan 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah kemudian untuk sifat-sifat perpangkatan itu ada 8. Misalkan seperti A pangkat N kemudian dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N tambah M. Maksudnya adalah ketika A-nya sama atau angka yang di bawah sama dan itu perkalian, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Sedangkan kalau pembagian, pangkatnya bisa dikurangkan. Dan satu lagi nih, misalkan sebuah akar. Dari sebuah akar itu juga bisa dirubah ke dalam bentuk pangkat. Misalkan akar 2. Berapakah pangkat dari perpangkatan dari akar 2? Jadi kalau akar 2 itu sama dengan 2 pangkat 1/2. Nah, pangkat setengahnya ini dari mana? Oke, untuk lebih jelasnya, yuk langsung simak video berikut ini. Terima kasih. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang perpangkatan atau eksponen. Definisi dari perpangkatan atau eksponen adalah jika A adalah bilangan real dan N-nya adalah bilangan bulat positif, maka pangkat N dan dari A atau ditulis dengan A pangkat N itu artinya A dikali A dikali A dikali sampai banyaknya N kali, artinya A-nya sampai banyaknya N kali. Misalkan kalau N-nya 5 berarti A-nya sampai ada 5 atau A kali A kali A kali N kali A. Jadi N-nya ini adalah banyaknya N faktor. Kemudian di sini terdapat 8 sifat perpangkatan yang secara nggak langsung kalian harus hafalkan atau kalian harus pahami. Karena kalau nggak paham dengan sifat-sifat ini atau nggak hafal dengan sifat-sifat ini, pastinya kalian susah untuk mengerjakan soal. Menghafalnya cukup gampang, pokoknya cukup dipahami biar hafal ya. Jadi gini, yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, di sini A-nya sama. A-nya sama, kemudian maka karena di sini perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Sebagai contohnya, kita buat contoh, misalkan 3 pangkat 10 dikali dengan 3 pangkat 15. Nah, kalau seperti ini, kalau kalian mau jabarkan, 3 pangkat 10 pastinya sangat besar ya. Kemudian dikali dengan 3 pangkat 15 dan pastinya lebih besar. Apalagi kalau dikalikan kedua-duanya. Nah, kalau seperti ini, kalian menjumpai soal seperti ini, artinya karena 3-nya sama, kita anggap sebagai A. Jadi 3 karena sama ya. Kemudian karena perkalian, jadi pangkatnya dijumlahkan 10 pangkat 15. Jadi sama dengan berapa? 3 pangkat 25. Gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu pembagian. Di sini sama A-nya A pangkat M dibagi A pangkat N. Dengan A-nya sama atau angkanya sama dan ini pembagian, maka pangkatnya dikurangin. Misalkan 3 pangkat 15 dibagi dengan 3 pangkat 10. Artinya 3 pangkat yang atas dikurangin yang bawah. Jadi 15 dikurangin 10 sama dengan 3 pangkat 5. Gitu ya. Jadi bukan pangkatnya dibagi, tapi pangkatnya dikurangin. Kemudian sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dikali N. Nah, kalau pangkat dipangkatin artinya pangkatnya dikalikan. Contohnya misalkan 3 pangkat 5 dipangkatin lagi 3. Jadi sama dengan 3 pangkatnya dikalikan 5 kali 3.
sama dengan 3 pangkat 5, 15. Cukup mudah ya. Jadi kalian pahami yang pertama kalau di sini perkalian, angkanya di sini perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Kemudian kalau bentuknya pembagian maka pangkatnya dikurangi atau dikurangkan. Jadi pokoknya harus diingat-ingat syaratnya angkanya harus sama. Kemudian kalau pangkat dipangkatin artinya pangkatnya dikalikan. Next untuk yang nomor 4, misalkan A dikali B pangkat M, maka A pangkat M, B pangkat M. Jadi pangkatnya masing-masing dikasih pangkat ya. Sebagai contohnya misalkan 2 dikali 3 pangkatnya 3. Jadi artinya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Coba kita cek apakah hasilnya sama ya. 2 kali 3 itu sama dengan 6. 6 pangkat 3 sama dengan 216. Sama dengan ini 8. 8 dikali dengan 27. Ya, sama 8 dikali 27 sama dengan 216. Jadi hasilnya sama ya. Jadi begitu. Nah, kemudian kalau pembagian pun sama ketika di sini A per B pangkatnya M, maka A pangkat M, B pangkat M. Sebagai contohnya misalkan 6 bagi 2 pangkat 3. Maka sama dengan 6 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Coba kita cek kebenarannya. Apakah sama gitu maksudnya untuk mengecek gitu ya. Jadi 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Sama dengan 6 pangkat 3 artinya 6 kali 6 kali 6. Kemudian 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2. Nah, biar mudah ngitungnya karena mungkin agak ribet kalau ngitung kebanyakan. Jadi gini bisa. Jadi 6 bagi 2 itu 3, 6 bagi 2 itu 3, 6 bagi 2 itu 3. Jadi 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Jadi bener ya. Kemudian berikutnya yang nomor 6. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua angka, baik angka maupun huruf, kalau dipangkatkan 0 itu pasti sama dengan 1. Misalkan 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Terus 100 pangkat 0 sama dengan 1. Pokoknya semua angka ataupun huruf, kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Kemudian next yang sifat ketujuh yaitu A pangkat min M. A pangkat min M. Nah, pangkat itu nggak boleh negatif. Artinya kalau negatif itu kita pindahkan ke bawah. Nah, ini kan sama aja A pangkat min M per 1 ya. Karena ini negatif jadi dibalik ditukar. Ininya dipindahkan ke bawah. Jadi A pangkat 1 per A pangkat M. Begitu ya. Begitu pula misalkan ada lagi diketahui misalkan ya 1 per A pangkat min M. Ini pun nggak boleh karena pangkatnya negatif. Jadi karena pangkatnya negatif kita harus pindah ke atas. Jadinya hasilnya A pangkat M. Jadi kalau pindah ruas ke atas, pokoknya kalau pindah ke atas pangkatnya berubah dari min jadi plus, dari plus jadi min. Gitu ya. Sebagai contohnya misalkan 2 pangkat min 1. Berapa sih nilai 2 pangkat min 1? Berarti sama dengan, ini kan samanya 2 per 1 ya. Dibalik, 1-nya di atas, 2-nya ke bawah, pangkatnya jadi positif. Atau hasilnya setengah. Jadi setengah itu sama aja dengan 2 pangkat min 1. Begitu ya. Kemudian sifat yang terakhir, akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, sama dengan M per A pangkat M per N. Jadi ini dulu baru per ini. Sebagai contohnya misalkan akar 3 dari 2 pangkat 5. Jadi kalau seperti ini hasilnya gimana? Ya hasilnya sama dengan 2 pangkat 5 per 3. Begini ya. Misalkan juga ada sebuah soal misalkan 5 pangkat 3 per 5. Ubah ke bentuk akar. Berarti ngubahnya gimana? Ngubahnya adalah akar. Nah, 5, 3-nya ini itu sebagai M. Jadi 3-nya itu di sini, kemudian yang di bawah itu di luar. Nah, kemudian ada lagi akar 3.
berapa sih akar 3 sedangkan sama-sama nggak punya angka ya. Nah, kalau bentuk seperti ini di sini artinya 1. Kemudian kalau akar di sini nggak ada angkanya, artinya itu 2. Jadi, kalau akar 3 itu sama dengan 3 pangkat ini M-nya 1/2. 1/2. Jadi, kalau akar itu sama dengan pangkat setengah. Cukup paham ya dengan sifat-sifat pangkatan. Pokoknya kalian harus paham sebelum ke next ke contoh-contoh soal. Contoh soal yang pertama bisa kalian lihat pastinya sangat gampang ya, nggak perlu ngitung udah ketemu pastinya. Oke, kita jawab, berarti ini perkalian. Nah, ini angkanya beda ya, kita rubah dulu. Kalau misalkan angkanya beda, kita rubah. Cara rubahnya gimana? Pertama, kalian lihat 8 itu 2 pangkat berapa? Ini 3 ya, 3-nya pindah ke sini, sekarang 8 itu 2 pangkat berapa? Ya, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian dikali dengan sininya pangkatnya 6. Sedangkan kalau 6 itu 2 pangkat berapa? Ya, 2 pangkat 2. Jadi kalau bentuk perpangkatan seperti ini, kalau misalkan ada angkanya besar-besar seperti ini kayak 8, 4, kalau bisa dirubah ke bentuk pangkat, kalian pangkatkan terlebih dahulu. Setelah seperti ini, ingat kalau pangkat dipangkatin artinya pangkatnya dikali ya. Jadi 2 pangkat 9 dikali dengan 2 pangkat 12 gitu ya. Nah, baru dari sini dijumlahkan, berarti 2 pangkat 9 ditambah 12 sama dengan 2 pangkat 21 gitu ya. Oke, kemudian yang nomor 2, caranya sama untuk awalnya, yaitu 27. Berapa pangkat berapa yang hasilnya 27? Oke, yes, 3 ya. 3 pangkat 3 itu hasilnya 27. 3-nya pindah ke sini per kemudian 9. 9 itu pangkat berapa? Ya, 9 itu sama aja dengan 3 pangkat 2. Nah, pangkat dipangkatin jadi 3 pangkat 9 per 3 pangkat 8. Kemudian hasilnya dikurangkan, yaitu 3 pangkat 9 dikurang 8 sama dengan 3 pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak perlu ditulis gitu ya. Kemudian yang nomor 3. Nah, nomor 3 kayaknya lumayan ribet, tapi sebenarnya nggak juga sih ya. Langsung kita bahas. Yang pertama itu 8 pangkat 2/3. 8 itu pangkat berapa tadi? Ya, 2 pangkat 3. Kita rubah terlebih dahulu. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Ininya 2/3. Paham sampai sini ya? Kemudian lanjut, 25 itu berapa pangkat berapa? 25, ya 5 pangkat 2. Paham ya sampai sini? Lanjut, kemudian 1/81 itu 2 pangkat berapa pangkat berapa yang hasilnya 21? Ya, 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 hasilnya 21. Lanjut, sama dengan dikalikan pangkat, berarti kan 2 pangkat 3 dikali 2/3 gitu kan, dikurang 5 pangkat 2 dikali 3/2. Kemudian nah ini kan di bawah tuh, biar lebih enak kita rubah ke atas ya. Jadinya pangkatnya gimana? Ya, pangkatnya berubah jadi menjadi 3 pangkat min 4 dikali min 3/4. Sampai sini paham ya? Kemudian coret yang bisa dicoret. Contohnya seperti ini. 3 bagi 3 habis. 2 bagi 2 habis. 4 bagi 4 habis. Min kali min sama dengan plus. Jadi langsung kita tulis bawahnya sama dengan tinggal 2 pangkat 2 kan. Min 5 pangkat 3. Kemudian plus 3 pangkat 3. Nah, karena sebenarnya plus sama tambah, berarti kita sederhanain lagi. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Ditambah dengan 3 pangkat 3 sama dengan 9. 4 dikurang
4 min 125 sama dengan min 124 plus 9 sama dengan min 94. Paham ya untuk nomor 1, 2, 3, 1, 2, dan 3. Kemudian untuk soal yang nomor 4, diketahui jika X sama dengan 216 dan Y-nya sama dengan 256, kemudian Z-nya sama dengan 625. Maka tentukan nilai 2 X pangkat 2/3 ditambah akar pangkat 4 dari 1 per Y ditambah 1 per Z pangkat min 1/4. Jadi langkah pertama kita substitusikan dulu X, Y, dan Z-nya ke soal. Oke, kita tulis soal terlebih dahulu. 2X pangkat 2/3 ditambah akar pangkat 4 dari 1 per Y, kemudian ditambah 1 per Z pangkat min 1/4. Nah, X-nya berapa? X-nya 216. Kita rubah di sini. 2 pangkat 216 pangkat 2/3. Paham ya? Ditambah Y, ini kan 1 Y ya, kita rubah boleh atau enggak, cuma apa-apa. Jadi 1 per berapa Y-nya? Y-nya itu 256. Ingat, kalau akar pangkatnya gimana? Nah, di sini kan udah ditulis, artinya di sini angka 1. 1/4. 1/4. Ingat, M per M. Kemudian yang terakhir 1 per Z. Z-nya yaitu 625, pangkatnya min 1/4. Sampai sini paham ya? Oke, jadi lanjut. 216 itu berapa pangkat berapa? Silakan dihitung atau mungkin dipikir-pikir terlebih dahulu. 216 itu berapa pangkat berapa? 216. Ya, 216 itu sama aja dengan 6 pangkat 3. Gitu ya. Kemudian ditambah dengan sekarang 256. 256 itu sama aja dengan berapa pangkat berapa? 256. Ya, 256 itu sama aja dengan 4 pangkat 4. Gitu ya. Kemudian lanjut 625. 625 itu sama aja dengan 5 pangkat 4. Jadi keywordnya biar kalian nggak terlalu pusing mikir berapa sih. Nah, keywordnya di sini ada angka 3 ya. Berarti otomatis angka berapa yang dipangkatin 3 yang hasilnya 256? Ya, tadi 6 pangkat 3. Kenapa seperti itu? Karena biar di sininya bisa dicoret. Kemudian ini pun sama. Berapa yang dipangkatin 4 hasilnya 256. Itu 4 pangkat 4 karena biar ini bisa dicoret gitu ya. Ini pun sama. Ini bisa dicoret. Paham sampai sini ya? Kalau paham kita lanjutkan. Berarti 2 pangkat 6 pangkat 2 tinggal 2 kan? Plus 1/4 ditambah. Nih, ini pangkat min, pokoknya kalau ada dalam kurung seperti ini, pangkatnya min, artinya angkanya dibalik. Atau sama aja dengan dipangkatin min semua, jadi 1 min 1, 5 min 1. Nah, karena min 1 seperti ini, kan harus dirubah kan? Kalau dari bawah harus dirubah ke atas, kemudian dari atas harus dipindah ke bawah karena pangkatnya min. Jadi langsung aja kita balik berarti tinggal 5/1 gitu ya. Paham ya? Jadi begitu. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Berarti sama dengan 6 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Ya, 6 pangkat 2 itu sama dengan 36. 2 dikali 36 ditambah 1/4 tambah 5. Jadi sama dengan 72 ditambah 5 tambah 1/4. 72 tambah 5 sama dengan 70. 77 1/4. Gitu ya hasilnya ya. Lumayan panjang tapi sebenarnya gampang kok kalau kalian sudah paham dengan sifat-sifat perpangkatan.
Oke, contoh soal yang nomor 5, bentuk sederhana dari X pangkat 3, Y pangkat min 1, Z pangkat min 5 dibagi dengan X pangkat 2, Y pangkat min 1 dan Z pangkat min 2, kemudian dipangkatkan lagi min 2. Jadi langkah pertama itu kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung ya. Beresin dulu yang di dalam kurung. Sebenarnya ini juga lebih gampang, cuman terlihat dari soalnya lumayan ribet, tapi aslinya untuk mengerjakannya itu lebih gampang dari yang sebelumnya. Oke, nah pastinya kalau untuk mengoperasikan perpakatan seperti ini, hurufnya harus sama ya, X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z. Nah, yang perlu kalian perhatikan, kalian harus bisa membedakan pangkat yang besar dan pangkat yang kecil. Contohnya nih kayak min 5 dengan min 3. Pangkatnya besaran mana coba? Pastinya besaran min 3 ya, bukan besaran min 5. Karena min nilainya semakin besar, artinya kalau minnya semakin besar, nilainya semakin kecil gitu ya. Oke, jadi ini besaran min 3. Yang pertama kita akan eksekusi si X. X-nya yaitu X pangkat 3 dan X pangkat 2. Yang kecil yang mana? Ya, yang kecil yang bawah, X pangkat 2. Jadi yang pindah ruas itu yang di bawah. Maksudnya gimana? Pembagian. Ingat, pembagian kan dikurang ya. Atau ini nih, ini kan plus. Pindah ke atas jadinya min. Jadi 3 min 2. Paham ya untuk X-nya? Kemudian untuk Y-nya, karena Y-nya di situ sama-sama min 1, boleh ke atas, boleh ke bawah, jadi bebas ya. Jadi kita ke atas aja, jadi Y min 1, kemudian ini min, pindah ke atas jadi plus. Plus berapa? Plus 1. Paham sampai sini ya? Kemudian si Z-nya kan gedean yang bawah tuh, gedean yang min 3. Jadi min 5-nya yang pindah ruas, maka diperoleh Z min 3, min 5 pindah ruas jadi plus 5 gitu ya, pindah posisi dari atas ke bawah, tandanya dari min jadi plus, kemudian dipangkatin lagi min 2. Paham ya sampai sini? Setelah itu kita operasikan, berapa hasilnya? X pangkat berapa dikurangin? Ya, hasilnya sama dengan X pangkat 1, kemudian Y pangkat dijumlahin jadinya 0, kemudian Z-nya pangkat 3, dipangkatin lagi min 2. Paham ya? Nah, ada nih Y pangkat 0. Berapa sih nilai Y pangkat 0? Y pangkat 1 nilainya 1. Berarti X dikali 1 sama dengan tetap X ya. Jadi X per Z pangkat 3 dipangkatin lagi min 2. Ini pangkatnya 1. Nah, kemudian berdasarkan sifat yang nomor 5, kalau ini pembagian kemudian dipangkatin, maka dipangkatin masing-masing ya. Jadi sama dengan X pangkat min 2, karena pangkat dipangkatin dikaliin kan. X pangkat min 2 per Z pangkat berapa ini? Min 6. Nah, kan pangkat nggak boleh negatif tuh. Jadinya kita pindahkan. Yang awalnya di bawah negatif kita pindahkan ke atas, jadi Z pangkat 6. Kemudian yang awalnya di bawah, yang di atas positif, berarti kita pindahkan juga terlebih dahulu. Oh sorry, ini bukan 3 tapi 2, karena min 3 plus 5 sama dengan 2. Jadi di sini pangkatnya 4 gitu ya. Kemudian di sini juga 4, kemudian X-nya berarti ke bawah ya, X pangkat 2. Boleh sudah benar jawaban seperti ini, tapi semuanya itu tergantung di pilihan ABC. Kalau misalkan soalnya ABC ya. Tapi kalau misalkan soalnya di ABC ini nggak ada, boleh kalian rubah lagi, berarti Z pangkat 2 per X pangkat 1, 2-nya dikeluarkan. Ini juga boleh. Pokoknya kalau ABC tergantung jawabannya seperti apa. Kalian hanya mengikuti jawaban di ABC. Begitu ya. Cukup paham ya untuk yang A. Kemudian untuk soal yang B, di sini perbedaannya hanya 1, di depannya ada angka. Nah, kalau di depannya ada angka, kalau misalkan angkanya bisa dicoret atau dibagi, boleh dioperasikan terlebih dahulu. Misalkan nih, 81 sama 9 bisa dibagi nggak? Bisa ya? Bagi 9 semua ya, bagi 9, 1, bagi 9, 9. Paham ya sampai sini?
Oke, kita lanjutkan. Berarti, berarti di A-nya ada 2 ya. A-nya pangkat 6 sama A-nya pangkat 4. Besaran yang mana? Ya, besaran yang 6, berarti yang 4 pindah ke bawah. Berarti jawabannya kita iniin, berarti A pangkat 6 dikurang 4. Kemudian 9 ini nggak kita buang ya. Kita buat lagi, 9 itu berapa pangkat berapa sih? Ya, 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Gitu ya. Kemudian B-nya. B-nya itu besaran yang di bawah, berarti B-nya juga harus ke bawah. Berarti B pangkat min 2 plus 4. Paham ya sampai sini? Kemudian C-nya, ternyata C-nya itu besaran yang di atas, berarti C-nya 7, dari 5 pindah jadi min 5. Kemudian dipangkatin min 1. Sampai sini paham ya? Kemudian next, berarti ini dikurangin C pangkat 2 per 3 pangkat 2 dikali A-nya dikurangi juga pangkat 2, ternyata A pangkat 2 dan B-nya pangkat 2, B pangkat 2. Kemudian dipangkatin min 1. Ingat, tadi kalau dipangkatin min 1 berarti dituker, yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas, maka diperoleh hasilnya 3 pangkat 2 A pangkat 2 B pangkat 2 per C pangkat 2. Dan ternyata ini belum selesai karena di sini pangkatnya ada 2 semua ya. Biar lebih cantik bentuk jawabannya, jadi pangkat 2-nya kita keluarkan, yang di dalam kurung hanya ada 3 A, B per C. Itu ya, cukup paham ya? Kalau misalkan masih kurang paham, boleh banget tanya di kolom komentar. Oke, terima kasih.